Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swasti Jamalina Ratnasari dengan NIM 190203165 dari Universitas Harapan Bangsa akan mempresentasikan mengenai perbedaan efektivitas terapi kompres hangat dan sentuhan terhadap penurunan suhu tubuh anak demam di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Demam pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang umum dijumpai pada anak. Demam dapat menjadi tanda adanya kenaikan set point di hipotalamus akibat infeksi atau adanya ketidakseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas. Jadi, penyakit-penyakit yang ditandai dengan adanya demam dapat menyerang sistem tubuh. Selain itu, demam mungkin berperan dalam meningkatkan perkembangan imunitas spesifik dan non-spesifik dalam membantu pemulihan atau pertahanan terhadap infeksi. Demam itu terjadi karena ketidakmampuan mekanisme kehilangan panas untuk mengimbangi produksi panas yang berlebih, sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Suhu adalah perbedaan antara jumlah panas yang dihasilkan tubuh dalam jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Mekanismenya, kontrol suhu inti tetap konstan, walaupun suhu permukaan berubah sesuai aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Karena perubahan tersebut, suhu normal pada manusia di mana jaringan dan sel tubuh akan berfungsi secara optimal berkisar dari 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Penanganannya bagaimana? Nah, penanganannya biasa dilakukan pada kasus anak, yakni dengan demam. Untuk menurunkan suhu tubuh anak meliputi penata laksanaan farmakologis. Demam dapat dihubungkan dengan infeksi berupa infeksi lokal atau sistemik. Oleh karena itu, demam harus ditangani dengan benar karena terdapat beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Dampak yang ditimbulkan demam dapat berupa penguapan cairan tubuh yang berlebihan sehingga terjadi kekurangan cairan atau dehidrasi dan kejang. Terapi kompres hangat telah menjadi komponen tindakan keperawatan yang masuk di dalam PAK RSI Banjarnegara. Sehingga terapi kompres hangat telah sering dilaksanakan oleh staf keperawatan dalam manajemen demam pada anak. Sedangkan terapi sentuhan belum menjadi salah satu pilihan tindakan keperawatan karena belum pernah ada penelitian di RSI Banjarnegara tentang efektivitas terapi sentuhan dalam manajemen demam pada anak. Sehingga staf keperawatan RSI Banjarnegara belum memiliki alternatif tindakan non-farmakologis selain kompres hangat. Oleh karena itu, peneliti mengambil perumusan masalah bagaimana perbedaan efektivitas antara terapi kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di RSI Banjarnegara. Tujuannya apa? Ada 2 tujuan, yaitu Tujuan umumnya adalah mengetahui perbedaan efektivitas antara terapi kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di RSI Banjarnegara. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yakni mengetahui karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, dan lama hari rawat pasien. Lalu, mengetahui pengaruh terapi kompres hangat terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di RSI Banjarnegara. Disusulkan mengetahui pengaruh terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di RSI Banjarnegara. Kemudian yang terakhir yakni mengetahui terapi yang paling efektif terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di RSI Banjarnegara. Nah, kerangka teori penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi kerangka teorinya adalah karakteristik responden, kita ambil anak usia dari 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Lalu kemudian kita lihat dari tata laksananya. Apakah tata laksananya farmakologis? Kita gunakan antipiretik. Dan nantinya kita akan gunakan penanganan selanjutnya, yakni hipotalamus untuk mengesampingkan peningkatan interleukin sehingga menginduksi suhu tubuh. Jadi kita pakai antipiretik. Lalu kemudian dilanjutkan melihat suhu tubuh anak. Nah, jika tata laksananya non farmakologis, maka kita gunakan terapi sentuhan dan terapi kompres hangat. Nah, kemudian kita akan melihat hasilnya, apakah akan menurunkan set point termostat hipotalamus ataukah meningkatkan vasodilatasi vaskuler.
Lalu kemudian kita lihat lagi evaporasi dan konduksi panasnya, sehingga kita lihat ada suhu tubuh anak. Nah, suhu tubuh anak ini ternyata berasal dari suhu lingkungan, status dehidrasi, dan juga penyakit infeksi atau non-infeksi. Ini kerangka teori penelitian menurut Hartini 2011 dan dimodifikasi oleh Nur Arif 2015. Lalu kemudian kerangka konsep penelitiannya bagaimana? Yakni sebagai berikut, ada 2, terapi sentuhan dan terapi kompres hangat. Dan hal itu akan melihat apakah adanya penurunan suhu tubuh dalam anak gitu ya. Penurunan suhu tubuh demam pada anak. Nah, apa sih faktor yang mempengaruhi? Yaitu usia, jenis kelamin, lalu kemudian pengobatannya juga. Dan kita lihat bahwa di sini saya beri keterangan untuk kotak yang tidak patah-patah itu diteliti, tapi yang patah-patah tidak diteliti. Hipotesis penelitiannya bagaimana? Untuk hanya ini, HA-nya adalah terdapat perbedaan efektivitas kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan suhu tubuh anak. Terdapat perbedaan efektivitas kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan suhu tubuh anak demam di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Sedangkan untuk HO-nya atau HO tidak terdapat perbedaan efektivitas kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan suhu tubuh anak demam di Rumah Sakit Islam Banjarnegara. Metodologi penelitiannya bagaimana? Kita ada rancangan penelitiannya. Rancangan penelitiannya yaitu menggunakan penelitian eksperimental jenis kuasi eksperimental. Populasi sampelnya bagaimana? Populasinya kita bagi jadi 2, yaitu populasi target dan populasi terjangkau. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien anak usia di bawah 5 tahun atau kita sebut dengan balita dengan keluhan atau permasalahan utama demam di Rumah Sakit Islam Banjarnegara pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 berjumlah 505 pasien. Nah, untuk tabel 3.2 definisi operasional. Ini ada beberapa variabel dan juga pengertian serta instrumen, parameter dan skalanya. Variabel yang diambil adalah usia, jenis kelamin. Itu ya. Lalu kemudian untuk bagian usia, kita lihat kurun waktunya sejak seseorang lahir dan instrumennya menggunakan kuesioner. Untuk usianya kurang dari 1 tahun, 1 sampai 3, 4 sampai 5 dan skalanya ordinal. Sedangkan untuk jenis kelamin, kita tetap menggunakan kuesioner dan skalanya nominal. Jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi jenis kelamin di sini maksudnya adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, variabel yang diambil adalah lama hari rawatnya. Maksudnya adalah jumlah hari lamanya seorang pasien dirawat di inap. Lalu kemudian instrumennya kita pakai kuesioner, skalanya nominal, dan yang keempat adalah terapi sentuhan, yakni 1 terapi indera positif yang berkembang pada anak yang diberikan oleh petugas kesehatan. Instrumennya ya pakai petugas kesehatannya dengan parameter 5 tahap prosedur pelaksanaan gentle human touch. Lalu kemudian dilanjutkan variabel terapi kompres hangat. Pengertiannya maknanya adalah terapi dengan menggunakan media cairan yang menimbulkan rasa hangat pada bagian tubuh tertentu untuk menimbulkan beberapa efek fisiologis seperti efek menurunkan demam. Instrumennya menggunakan kompres hangat, parameternya yakni 10 tahap pelaksanaan kompres hangat. Lalu kemudian yang keenam adalah penurunan suhu tubuh anak demam. Suhu tubuh anak demam merupakan proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu meningkat melebihi suhu tubuh normal. Kita instrumennya menggunakan termometer GAN tipe XSIFT002B. Parameternya hasil nyata pengukuran suhu tubuh dalam derajat Celcius. Skalanya adalah rasio. Instrumen penelitian yang saya gunakan yakni termometer GAN tipe XSIFT002B, prosedur terapi sentuhan sesuai SPO, prosedur terapi kompres hangat sesuai SPO. Kemudian untuk pengolahan datanya kami menggunakan edit data, pengkodean, tabulasi, dan aplikasi data. Lalu kemudian analisis yang saya gunakan yakni menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat.
Nah, untuk hasil dan pembahasannya yang sudah saya lakukan. Ini adalah tabel 4.1 distribusi karakteristik responden. Distribusi frekuensi ini diketahui bahwa usia anak pada kelompok terapi kompres hangat sebagian besar berusia 1-3 tahun dengan jumlah 8 responden, yakni 53%, dan terdapat 5 responden 34% berusia kurang dari 1 tahun. Sedangkan hanya terdapat 2 responden yang berusia 4-5 tahun. Usia responden pada kelompok terapi sentuhan sebagian besar berusia 1-3 tahun dengan jumlah 11 responden, dan responden usia kurang dari 1 tahun dan 4-5 tahun masing-masing berjumlah 2 responden. Data karakteristik ini menunjukkan bahwa jenis kelamin pada kelompok terapi kompres hangat dan terapi sentuhan memiliki proporsi karakteristik jenis kelamin yang sama. Karakteristik jenis kelamin pada masing-masing kelompok penelitian menunjukkan perempuan lebih dominan dengan jumlah 10 responden daripada jenis kelamin laki-laki yang hanya berjumlah 5 responden. Tabel ini menunjukkan karakteristiknya. Untuk selanjutnya, ini tabel 4.2 mengenai pengaruh terapi kompres hangat terhadap penurunan demam pada anak di RSI Banjarnegara. Jadi, hasil analisis menunjukkan jika rata suhu sebelum terapi kompres hangat adalah 38,33 derajat Celcius dan rata suhu setelah terapi kompres hangat adalah 37,88 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan atau penurunan suhu rata-rata 0,453 derajat Celcius pada responden setelah perlakuan kompres hangat. Data pada tabel ini hasil uji paired sampel t-test kelompok perlakuan kompres hangat diperoleh nilai 5.369. Nilai signifikansi atau p-valuenya sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi atau p-valuenya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan derajat suhu tubuh. Kesimpulan dari uji paired sampel t-test adalah terdapat perbedaan antara derajat suhu tubuh sebelum dan setelah diberikan perlakuan kompres hangat. Selanjutnya kita lihat tabel 4.3. Ini adalah pengaruh terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak di RSI Banjarnegara. Hasil analisis menunjukkan jika rata suhu sebelum terapi sentuh adalah 38,3 derajat Celcius dan rata suhu setelah terapi kompres hangat adalah 37,680 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan terjadi perubahan suhu rata-rata 0,626 derajat Celcius pada responden setelah perlakuan terapi semputo. Data pada tabel ini menunjukkan hasil uji paired sampel t-test kelompok perlakuan kompres hangat diperoleh nilai hitung 7,296 dan nilai signifikansinya atau p-valuenya yaitu 0,0000. Karena nilai signifikansi atau p-valuenya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan derajat suhu tubuh. Kesimpulan dari uji paired sampel t-test adalah terdapat perbedaan antara derajat suhu tubuh sebelum dan setelah diberikan perlakuan terapi sentuh. Selanjutnya kita lihat tabel 4.4. Ini adalah selisih suhu anak setelah terapi kompres hangat dan terapi sentuhan. Hasilnya yakni distribusi data di sini menunjukkan bahwa pada kelompok terapi kompres hangat rata penurunan suhu adalah 0,453 derajat Celcius. Sedangkan pada kelompok terapi sentuhan penurunan suhu rata-rata sebesar 0,627 derajat Celcius. Nah, untuk tabel 4.5, berdasarkan data pada tabel ini, hasil uji perbedaan kelompok perlakuan kompres hangat dengan terapi sentuhan terhadap penurunan demam anak di RSI Banjarnegara diperoleh nilai signifikansi atau p-value sebesar 0,161. Nilai signifikansi atau p-value-nya lebih dari 0,05. Maka disimpulkan tidak terdapat perbedaan terapi kompres hangat dan terapi sentuh terhadap penurunan demam pada anak di RSI Banjarnegara. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian perbedaan efektivitas antara terapi kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak di RSI Banjarnegara dapat disimpulkan bahwa 1. Karakteristik responden terdiri menunjukkan bahwa
Karakteristik usia responden pada kelompok terapi kompres hangat sebagian besar berusia pada rentang 1-3 tahun sebesar 53% dan kelompok terapi sentuh sebesar 74%. Karakteristik jenis kelaminnya menunjukkan pada kedua kelompok sebagian besar perempuan sebesar 67% pada masing-masing kelompok. Karakteristik lama rawat inap menunjukkan pada kedua kelompok sebagian besar kurang dari 3 hari sebesar 87% pada masing-masing kelompok. Untuk yang kedua, yakni terdapat pengaruh terapi kompres hangat terhadap penurunan demam pada anak usia 1-5 tahun di RSI Banjarnegara dengan p-value 0,0000. Dan yang ketiga, yakni terdapat pengaruh terapi sentuh terhadap penurunan demam pada anak di RSI Banjarnegara dengan p-value 0,0000. Dan yang keempat adalah tidak terdapat perbedaan efektivitas antara terapi kompres hangat dan terapi sentuhan terhadap penurunan demam pada anak di RSI Banjarnegara dengan point value 0,161. Saran untuk yang terakhir bagi orang tua, diharapkan kepada orang tua untuk mampu mencari informasi yang tepat dan valid tentang terapi non-farmakologis untuk menurunkan demam dan mampu mengaplikasikan terapinya untuk menurunkan demam anak sebagai langkah awal tata laksana demam sehingga tidak panik ya bun di rumah. Dan yang kedua yaitu bagi rumah sakit menyusun prosedur baku dan media pendidikan kesehatan berkaitan dengan terapi sentuh sebagai tambahan tata laksana non-farmakologis demam pada anak. Lalu kemudian yang ketiga bagi profesi, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu evidence best practice bagi tenaga keperawatan RSI Banjarnegara untuk mengaplikasikan terapi sentuh dalam menurunkan demam pada anak. Dan yang keempat yakni bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti faktor lain yang berhubungan dengan terapi sentuh untuk menurunkan demam pada anak seperti durasi terapi sentuh jumlah sampel yang lebih banyak. Terima kasih atas perhatian dan waktunya telah menyimak presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.